saat ini petani itu dirundung banyak masalah. Salah satunya masalah pupuk. Ya, Pupuk subsidi mulai jarang, dikurangi, susah, Pak. dikurangi, bahkan susah didapatkan. Ya, ini nasib petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan OTW, obrolan Teguh Widodo. Nah, kali ini kita ke Abah Tatang, Hitachi dari Jepang. Insya Allah peranakan. Himpunan Tani Citerep. Ya, sudah berapa Bah umurnya Bah? Alhamdulillah baru 73, Pak. Wah, 73. Ini artinya petani. Ya. Pemuda tua masa kini ya. Kolonial pertanian. Kolonial. Kalau saya masih milenial. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol masalah ketahanan pangan, pengolahan sampah dan perkomposan. Nah, kita lihat ini di Desa Lewinutuk, Kecamatan Citerep, ada pengolahan sampah, dan nanti kita lihat kita di perkomposannya. Karena beliau ini pakar lah ya. Pakar perkomposan. Saya dulu pernah diajarin beliau ada namanya metode katalek. Jadi memang saat ini petani itu dirundung banyak masalah. Salah satunya masalah pupuk. Ya, pupuk subsidi mulai jarang, dikurangi, susah, Pak. Dikurangi, bahkan susah didapatkan. Ya, ini nasib petani. Jadi bagaimana nanti kita melihat, ngobrol dengan beliau, alternatif kompos atau alternatif pupuk yang bisa digunakan untuk petani itu seperti apa. Dan ini kita lihat di sekitar sini, ini ada limbah teh. Ada limbah teh yang juga akan nanti diolah menjadi kompos pupuk organik. Nah, oke, kita masuk Bah. Oke. Nanti kita tanya-tanya gimana sih cara bikin kompos. Apakah harus beli, dipatenkan juga katalek ya? Katalek itu udah dipatenkan sama Pak Dudi. Cuma kami diberi kepercayaan, Hitachi ini diberi kepercayaan oleh Pak Dudi untuk mengembangkan ke masyarakat. Jadi dia nggak dijual di pasar. Jadi yang penting untuk pengembangan masyarakat. Betul. Pertama yang dipercayakan untuk Citerep, kami lah di sini. Sampai saat ini kami masih pakai metode katalek. Dan itu katalek lebih hemat ya? Katalek sangat hemat. Bahkan kita bisa bikin sendiri. Oh, bisa bikin sendiri. Nah, kalau kataleknya itu sendiri, itu bisa 1 kilo itu untuk 2 ton. 2 ton. Nah, kalau kalau perbandingan dengan yang E4 itu berapa? Nah, kalau E4 itu paling kekuatannya yang 1 liter ya, 25.000 kalau di pasaran kalau nggak salah itu. 1 liter itu kekuatannya paling banyak, itu 5 kintal, Pak. 500 kilo. Jadi seperempatnya ya. Nah, 500 kilo kalau 2 ton kan berarti 2.000 kilo ya. Iya. Nah, ini kami bikin sendiri juga dengan resep katalek. Dan hasilnya probiotiknya sama. Kita yang dikejar itu probiotik, unsur makro dan mikro haranya itu adalah tinggi. Nah, dengan 25 liter, kalau kami dicairkan, Pak, 25 liter bisa fermentasi itu sekitar 10 atau 15 ton. Waduh, mantap. Jadi teman-teman kebayang kalau bikin kompos beli yang E4 di pasaran, waduh, bisa tekor ya. Dan 1 tekor, keduanya petani nggak punya modal, Pak. Oh, petani. Jadi ini teman-teman petani. Ini mungut aja kan gitu. Jadi semuanya sebetulnya dari hasil alam ini bisa diolah ya kan, diolah, bersendiri. Karena memang petani zaman sekarang mesti kreatif. Nah, kalau nggak kreatif, aduh, ketinggalan. Nah, kita lihat nih banyak nih karung-karungan tadi di luar. Apa yang bisa disampaikan lagi Bah ke ini? Pertama, kami selaku kolonial Hitachi, ya kan, ingin mengajak kepada milenial pertanian, karena di sini harus ada duta pertanian. Ya, itu yang meneruskan kolonial yang sudah nantinya tiada. Maka pengetahuan ini harus benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh anak-anak muda, Pak. Iya, dia harus diwariskan. Ya. Maka saya dengan ikhlas, tanpa sesuatu pun, kami tetap kukurusuk silaturahim untuk pendampingan petani yang ingin belajar
kompos tersebut. Metode katalek. Kompos. Jadi kami hanya nanti ada satu yang kami bawa itu hanya ragi, Pak. Ragi buatan kami, kan itu maksudnya. Terus probiotik yang lainnya, sekarang kan banyak buah-buahan. Artinya udah busuk, Udah Pak. after. Kalau Ya masih baru, sampah iya. nyebutnya. Kalau masih baru-baru, Nah, mana kalau after. baru-baru itu juga bisa dibikin POC, pupuk organik cair, atau pupuk hayati cair. Itu bisa difermentasi oleh kita sendiri. Itu bisa diminum, Pak. Oh, bisa diminum. Itu juga bisa jadi obat kalau buah-buahannya yang segar. Itu ada metodenya apa-apanya nanti, kan gitu masalahnya. Maka di sini untuk mencerdaskan warga Kabupaten Bogor, kan gitu maksudnya. Harus Pak Dewan ini, kan gitu maksudnya. Dukung kami. Iya. Ini Kan gitu. Kami terus terang aja, bukan petani males. Karena kami tidak terjamah oleh BPP karena terlalu luas, terlalu banyak. Iya. Kan gitu maksudnya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol, udah dapat bantuan belum dari pemerintah? Belum. Aduh, jadi malu kita ya kan. Nah, alhamdulillah kami terus terang aja. Tapi semangatnya luar biasa nih. Belum dapat bantuan Iya. aja udah luar biasa. Niat ini ya. dan semangat itu bukan untuk orang lain. Niat semangat itu untuk kami. Keberhasilan itu untuk kami. Pemerintah itu hanya mendorong bagaimana, kan gitu. Pertanian dari hulu sampai hilir. Wah, kata Pak Jokowi hilirisasi. Itu di sini hilirisasi udah jelas terprogram dengan apa? UMKM, IKM. Nah, sekarang pekarangan pangan lestari itu ada KRL, Kampung Kampung Ramah Lingkungan. Apakah hanya mengelola sampah-sampah boleh dikatakan ekonomis? Bagaimana sampah yang organiknya? Iya, betul. Jadi Nah. sampah organik ini juga kepedulian terhadap lingkungannya ini luar biasa. Jadi lingkungan bersih, Bersih, tanaman sehat. subur, sehat, Ya. kemudian terberdayakan Nah, masyarakat. makanya dapur bisa B2SA. Apa itu? Beragam, bergizi, sehat, aman. Aman. Dari pestisida. Iya, saya dengar juga lagi nanam odot ya, rumput. Alhamdulillah nanam odot udah diperkirakan mau sekitar 10 hektar. Wah, odot. Odot. Odot itu rumput. Rumput odot itu untuk pakan ternak, Pak. Jadi kalau Disilase. jadi kalau odot itu one day, bah, kalau odot itu one day one juice. Ya. Tapi kalau odot one day one dollar. Itu udah kemungkinan besar kalau Citerep dikembangkan dari penanaman odot, Pak. Ini akan menunjang ekonomi dapur. Itu 15 ton, Pak. Buat rumput odot. Ya, Pupuknya pakai pupuk bikinin sendiri. bikin sendiri. Lahannya sewa, Lahannya bukan sewa, pinjem pakai. kita pinjam pakai kepada pengembang yang belum dimanfaatkan lahannya. Maka dukunglah kami dengan kebijakan-kebijakan pemerintah wilayah supaya tanah-tanah yang Kosong, terbengkalai, tanah yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan. izinkanlah kepada petani penggarap. Jadi tidak ada lahan kosong. Jadi kalau sebetulnya lahan-lahan kosong di sekitar kita di kabupaten khususnya yang tanahnya banyak ini, kalau diizinkan diberikan untuk dimanfaatkan, kemudian warganya juga semangat, insya Allah ekonomi akan hidup dan ketahanan pangan juga akan Insya Allah. berjalan. Ya, yang jelasnya Baik, masalah sekarang kan ada program itu ketahanan pangan yang dikelola seharusnya oleh desa dengan dana DD 20%. Ya, Maka di sini ada di situ programnya P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Bisa bergabung dengan KWT, dengan KRL, dan langsung nanti hilirisasinya dengan UMKM. oke. Itu, Pak. Jadi Oke. pesan-pesan kami, hayu, bukan hayo, Pak. Hayu, kita dukung program pemerintah ketahanan pangan yang ada di desa masing-masing. Oke. Maka Pak Lurah, mohon dukung pertanian pekarangan. Oke. Baik, terima kasih. Jadi tadi pesan buat generasi milenial, semangat bertani, semangat menanam,
insya Allah siapa yang menanam insya Allah akan memanen. Amin, Jadi amin. nanti teman-teman yang mau pelatihan bisa hubungi Abah, bisa hubungi kita di sini tim yang pelatihan kompos, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan katalek, nanti bisa hubungi. Oke, Abah, ini ada Abah, ini ada Pak Pak Usman yang punya tempat. Jadi ini pengolahan sampah itu pasti ada suka dan dukanya. Ada sukanya berarti kalau dijual jadi duit, ya, laku, nah, itu jadi duit. Buat tanaman tumbuh subur itu jadi duit. Tapi pasti juga ada dukanya, ya kan? Ada dukanya seperti apa ini pengalaman atau permasalahan yang dialami saat ini, ya kan? Karena saya lihat tadi peralatannya masih minim sekali, manual. Dan saya tanya-tanya lagi, ternyata pemerintah belum turun tangan, gitu kan. Nah, jadi pemerintah ini juga harus turun tangan. Kalau ada warga yang kreatif begini, ini bantulah warga agar berdaya nih masyarakat. Seperti apa, Bah? Alhamdulillah, kalau yang disebut suka, maka sampai saat ini kami suka. Kami kerjakan, Pak. Oh, nggak ada dukanya, suka aja ya? Iya, ini sukanya. Oh, sukanya. Nah, kalau dukanya, ini terlalu banyak dijabarkan kan. Waduh, gitu, curhat jadinya nanti ya. Seperti itu. Yang pertama, terkendala kami adalah alat, Pak. Alat buat produksi kompos tersebut. Jadi kalau alat buat kompos itu buat apa? Pencacah. Pertama, chopper, Pak. Chopper. Ya, itu mesin cacah lah. Mesin cacah. Kedua, itu milling untuk Mengaduk. kan gitu. Ketiganya, ini udah permintaan kemarin 40 ton itu pengen digurandul, Pak. Sampai kami nggak bisa Gurandul? dibulatkan, Pak. Oh, Butiran. di butiran. Ya, seperti NPK itu butir. Jadi bentuknya sudah dikapsulin lah atau dipadatkan. Seperti ya? itu dipadatkan. Jadi tidak Ini kan curah. Nah, karena kemarin dari Tangerang itu minta per bulan itu 40 ton digurandul, Pak. Untuk tanam sorghum. Ini udah permintaan, Pak. Tapi belum ya. Karena artian hanya pakai garpu, cangkul, Waduh. pengayaknya juga pengayak ayakan semen kan gitu, pasir. Jadi otomatis kami ini kesulitan tadi dukanya dari sana, Pak. Iya. Kedua, duka yang kedua, Pak, mendatangkan limbah-limbah organik itu kami tidak punya transportasinya. Terus terang aja kami tandaskan, kami tidak punya dana untuk transportasi. Wah, jadi kendalanya banyak banget, Mas. Ya makanya kata saya linglung tadi. Alat, chopper, pengaduk, buat bikin kapsul, transportasi. Jadi kayaknya masalah semua nih. Nah, sebenarnya masalah ini bisa. Sekarang kan ada CSR perusahaan, Pak. Limbah dia kan dibuangnya kemana? Nah, limbah organik ini bisa dibawa ke kami, diturunkan di kami, kan gitu maksudnya. Kami produksi, Pak. Berarti CSR atau hijauan di pabrik bisa pakai kompos tersebut, Pak. Ini kan bisa Ya, kerjasama dengan ada. CSR ya. Nah, itu yang keluhan kedua. Keluhan ketiga pasar, Pak. Kami sebisa-bisa kami memasarkan, alhamdulillah. Sampai saat ini per bulan itu 25 ton bisa keluar. Namun ya terus terang tadi, untuk ongkos tenaga kerja. Nah, sebenarnya kami kan punya niat dan semangat aja, Pak. Alhamdulillah sementara kami bisa mendukung limbah dari pabrik. Contohnya Sugisindo, limbah susu, Pak. Limbah susu Itu proteinnya tinggi. Bisa kami ambil per 2 minggu. Nah, limbah teh itu juga bisa diambil. Nah, dengan limbah-limbah tersebut kami bisa kelola di sini. Alhamdulillah tidak menimbulkan bau.
lingkungan itu aman, ayem, enggak ini. Nah, kedepannya kalau kami punya mesin Caca, limbah lingkungan artian yang organik bisa kami pakai di sini, bisa dimanfaatkan di sini, kan gitu. Apabila ada izin daripada lingkungan dan aparatur setempat, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini ternyata permasalahannya banyak. Ya, jadi nanti setelah ini kita cari solusi, bisa mengajukan proposal Ya. agar ya bisa berkembang lah. Karena Amin, ini kan amin. untuk masyarakat, untuk kesuburan tanah dan untuk ketahanan pangan ini luar biasa. Oke, terima kasih obrolannya, Bah. Semoga bermanfaat dan membawa inspirasi Amin, buat amin, amin. warga semuanya. Sampah bersih, tanaman subur, dan masyarakat terberdayakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.